Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi di channelnya Valin Cooking. Di video kali ini saya mau bikin dua olahan dari bihun dan tahu. Nah, kalau punya bihun dan tahu di rumah, ayo kita olah seperti ini aja teman-teman. Ini luarnya itu crispy, dalamnya itu kenyal, gurih, dan bikin nagih. Cocok banget untuk ide jualan ataupun isian snack box. Langsung aja kita ke bahan utamanya. Di sini saya punya dua keping bihun jagung yang beratnya ada sekitar 200 gram teman-teman. Ini kita rebus dulu atau boleh juga direndam menggunakan air mendidih. Setelah lunak seperti ini, kita matikan api kompor, kita angkat, kita tiriskan, dan kita potong kecil-kecil. Sambil kita tunggu bihunnya itu dingin, di sini saya punya 200 gram tahu putih. Kita haluskan aja menggunakan tangan seperti ini aja. Setelah itu kita tambahkan 1 butir telur ayam ukuran besar. Sambil nonton video saya, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, dukung dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Nah, setelah semua tercampur merata seperti ini teman-teman, tahu dan telurnya, lanjut aja. Di sini saya tambahkan 1 buah wortel ukuran kecil yang sudah saya serut. Yang pasti bahan sebelum diolah sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Di sini juga saya tambahkan ada 4 buah cabai keriting yang sudah dipotong kecil-kecil atau diiris kecil-kecil, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh lada bubuk, garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Tambahkan juga 6 sendok makan tepung maizena. Lanjut, di sini kita tambahkan juga ada 5 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Sekarang kita aduk semua bahan hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah subscribe di channel saya, yang selalu mensupport video saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa support dan dukungan dari kalian semua, channel saya tidak akan sampai dengan detik ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah dan urusannya, rezeki yang berlimpah, umur panjang, badan sehat, dikabulkan segala hajat dan cita-citanya. Amin ya robbal alamin. Setelah bahannya tercampur merata, di sini kita tambahkan bihun yang sudah dingin dan yang sudah saya potong-potong pastinya ya teman-teman. Sekarang kita aduk hingga sampai semuanya ini benar-benar tercampur dengan merata teman-teman. Setelah semua tercampur merata, di sini kita siapkan loyang yang bagian bawahnya sudah saya beri plastik kue. Setelah itu kita beri sedikit minyak, lanjut kita ratakan menggunakan kuas aja seperti ini hingga sampai semuanya rata. Nah, fungsinya kenapa sih harus dikasih plastik? Ini fungsinya nanti kalau kita keluarkan dari loyang itu lebih mudah dan gak hancur teman-teman, gak perlu menunggu dingin. Nah, ini setelah rata kita tuangkan adonan ke dalam loyang. Boleh menggunakan loyang yang berbentuk apa aja, yang besar, yang tinggi, yang pendek juga boleh ya teman-teman. Lanjut, ini kita ratakan, kita rapikan bagian atasnya hingga sampai dengan rapi. Sambil kita rapikan, di sini kita rebus air. Kita tunggu sampai dengan airnya mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita kukus adonan tadi teman-teman, bihun dan tahunya kita kukus selama dengan 35 menit. Setelah 35 menit kemudian ini sudah matang. Kita matikan dulu api kompornya.
kita tusuk bagian tengahnya teman-teman. Kalau sudah nggak lengket berarti ini udah benar-benar matang. Langsung aja ini kita angkat dan kita keluarkan dari cetakan atau dari loyangnya. Nah, ini yang sudah kita keluarkan dari loyang. Sekarang mau saya potong segi 4 aja, atau kita potong kotak ya teman-teman. Untuk ukuran besar kecilnya disesuaikan aja dengan selera. Kalau kalian mau dipotong kecil memanjang juga boleh. Nah, ini setelah kita potong-potong teman-teman, ini bisa langsung dimakan. Kalau kalian mau dibuat frozen food, ini bisa banget, tinggal disimpan di dalam kulkas. Ini untuk ketahanannya bisa tahan sampai dengan 1 bulan, atau disesuaikan dengan kualitas kulkas di rumah kalian ya teman-teman. Di sini kita potong aja seperti ini, kotak-kotak. Tapi di sini mau langsung aja kita goreng. Ini dimakan gini aja udah enak teman-teman. Kalau mau digoreng boleh pakai telur, boleh juga nggak usah pakai telur, atau dibalurkan ke dalam tepung panir juga bisa teman-teman. Sekarang kita mau bikin untuk balurannya teman-teman, atau pencelupnya. Di sini pecahkan 1 butir telur ayam, tambahkan sepucuk sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk biar nggak hambar. Sekarang kita kocok lepas hingga semua tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan 50 ml air biar nggak kental ya teman-teman, jadi biar agak sedikit encer ini telurnya. Tapi kalau kalian nggak suka ditambahkan air, mau kental seperti ini juga agak masalah. Nah, sambil kita kocok ini telurnya, kita sambil boleh langsung aja panaskan minyaknya teman-teman. Sekarang kita goreng olahan bihun dan tahunya tadi yang sudah kita celupkan ke dalam kocokan telur. Goreng dengan minyak yang panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita tunggu sampai dengan bagian bawahnya itu atau bagian sisinya itu kering, baru kita balik dan kita goreng bagian sisinya hingga kuning keemasan. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, sudah kuning keemasan, kita angkat, kita tiriskan dan kita matikan api kompornya. Jadi seperti inilah untuk resep yang pertama, olahan bihun dan tahunya. Ini luarnya itu crispy, gurih, dalamnya itu kenyal, lembut. Makan satu aja ini udah kenyang teman-teman. Ini selain dari buat ide jualan, bisa juga enak juga buat cemilan keluarga ataupun isian snack box. Sekarang kita lanjut di olahan bihun yang kedua. Nah, di sini bahan utamanya juga masih bihun. Kita sudah rebus air dan airnya sudah mendidih. Kita rebus 2 keping bihun jagung. Rebus sampai dengan lunak dan sampai dengan lembut. Setelah bihunnya lunak dan lembut, ini kita tiriskan dan kita potong-potong, kita tunggu sampai dengan dingin.
Sembari kita nunggu bihunnya itu dingin, kita siapkan wadah, ambil 350 gram tahu atau 1 kotak ukuran besar, pecahkan 3 butir telur ayam yang ukuran besar. Setelah itu kita lumatkan hingga sampai dengan lembut dan tercampur merata. Setelah semua tercampur merata, di sini kita tambahkan garam, gula, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Lanjut kita tambahkan juga ada 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kalau pakai bawang putih bubuk boleh pakai 1 sendok teh. Lanjut di sini kita tambahkan juga ada 3 sendok makan penuh tepung maizena atau tepung jagung. Tambahkan 1 buah wortel ukuran besar yang sudah kita serut. Kita aduk. Tambahkan ada 8 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil, 5 tangkai daun seledri yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semua tercampur merata, kita tambahkan bihun yang sudah dingin tadi, yang sudah kita tiriskan dan sudah kita potong-potong. Kita aduk lagi hingga sampai semuanya merata. Setelah merata seperti ini, di sini saya sudah siapkan cetakan. Boleh menggunakan cetakan apa aja. Ini bagian bawahnya sudah saya tatakin sama plastik atau kita lapisin dengan plastik kue ya teman-teman. Dan kita olesin dengan minyak biar plastiknya itu lebih nempel. Jadi nanti saat matang ini lebih gampang dan lebih mudah dikeluarkan dari cetakannya teman-teman. Kita ulangin lagi, ini saya sudah siapkan cetakan yang sudah dilapisin dengan plastik. Lalu kita isi penuh adonan ke dalam cetakan dan kita rapikan bagian atasnya sambil sedikit ditekan biar lebih padat. Lakukan semua hingga sampai dengan habis dan sampai dengan selesai. Sembari kita isi ke dalam cetakan, di sini saya sudah rebus air dan ini airnya sudah mendidih. Langsung aja kita kukus selama dengan 35 menit. Setelah kita kukus selama dengan 35 menit, seperti ini tampakannya teman-teman. Kita tusuk satu bagian tengahnya, ini udah nggak lengket, berarti ini sudah matang. Langsung aja kita matikan api kompor, kita angkat dan kita keluarkan dari cetakannya.
Nah, karena ini tadinya kita lapisin dengan plastik bagian bawahnya, jadi di waktu ngeluarin dari cetakannya itu lebih mudah, lebih gampang dan gak lengket teman-teman. Tinggal kita tarik aja plastiknya seperti ini, udah lepas dari cetakan dan kita keluarkan. Ini dimakan gini aja itu udah enak, tinggal dicocolin aja pakai saus sambal atau saus pedas ya teman-teman. Kalau mau disimpan di dalam freezer seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam wadah yang tertutup, simpan dalam freezer. Ini bisa kuat selama dengan 1 bulan kalau di frozen food ya teman-teman. Nah, tapi di sini langsung aja kita mau goreng. Di sini kita mau bikin bahan pencelupnya. Siapkan mangkok dan pecahkan 2 butir telur ayam ukuran besar. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Dan kita tambahkan lada bubuk biar lebih gak hambar dan gak amis ya teman-teman telurnya. Lanjut kita kocok hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan 100 ml air dingin supaya telurnya ini gak terlalu kental teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita ambil adonan yang sudah kita keluarkan dari cetakan tadi, kita celupkan ke dalam telur kocok hingga sampai semuanya ini benar-benar merata dan terbalurkan sama kocokan telur. Sembari kita balurkan ini, kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, ini kita goreng dalam minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Goreng sampai dengan kuning keemasan. Setelah itu baru kita balik, kita goreng bagian sisinya. Setelah kuning merata, kita angkat dan kita siap untuk disajikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita angkat, kita tiriskan teman-teman. Jadi bikinnya itu simple banget. Olahan tahu sama bihun ini. Ini luarnya crispy, kering, gurih, dan dalamnya itu enak, kenyal, dan pokoknya endul banget teman-teman. Ini makan satu aja itu udah kenyang teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan cabai hijau, cabai rawit hijau ya teman-teman. Boleh pakai pencelup. Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye and happy cooking.